Prof. Oh, siap. Oke. Mbak, ya. Oke. Sudah dimulai kah, Bu Ini baru Agen? akan dimulai. Ya. Oke. Ya, Silakan langsung saja dipandu ya, Bu Agen. ya, Mas siap. Roni. Mudah-mudahan di mana nih tempatnya nih? SMA mana? Oh, MK di 1 Nunukan ya. MK 1 Nunukan, Pak. Nunukan. Iya, mudah-mudahan ya jaringannya bagus. Iya, Pak. Oke, silakan dimulai. Siap. Bahkan permisi ya, saya off dulu layarnya karena ada mahasiswa ini konsultasi. Siap, Oke, siap, siap, Pak. Ya. siap. Nah, oke, sudah lengkap ya. Oke, yang lainnya. Nah, ini kita kita angket sebelum Anda sampaikan kepada siswa divalidasi dulu ya. Iya, Sudah sudah. ada di lampiran hasil validasinya. Hasil validasi yang Oke. memvalidasi itu Bu Els kemarin. Nah, iya, tetap dilampirkan. Loh, ini bukan Ibu El. Ibu Elsi itu dia hanya melihat secara utuh, secara keseluruhan, tetapi untuk realisasi angket itu pastikan kepada siswa yang akan kita Iya, jadikan sebagai sampel, bukan sampel, di luar sampel. Ya, ada berapa siswa kemarin? yang yang kelas eksperimennya 32. Biasanya. Iya. Nah, di antara 32 ini, Ibu kan Ibu ambil berapa untuk validasi angket? Jadi siswa itu Totalnya berapa? 33 dan 32, Prof. Oh, ada Pak dua Roni, kelas kan? mohon maaf Pak Nah, Roni. Ya, 32. satu ada kelas A, ada kelas B. Iya, betul. Ada yang digunakan kontrol, ada yang menggunakan eksperimen. Eksperimen. Mungkin Ini Eksperimen. Prof Amir lupa untuk mematikan mikrofonnya. Kelas Mungkin tiga dari orang. host bisa. Yang satunya 30 orang. Begitu ya, kelas A, kelas B. Kemudian pada saat Anda menyerahkan angket, ini angket hasil validasi yang diberikan ke sini semuanya atau angket yang sudah divalidasi? Yang sudah divalidasi. Oke. Waktu Anda validasi angket itu diserahkan kemana angket itu? Kalau Bu Elsa itu bukan memvalidasi, tapi dia hanya melihat apakah penyusunan angket ini sesuai dengan indikator. Bahasanya apakah sudah ini. Mohon Tapi maaf kalau Bapak Prof Amir. ada berapa item angketnya? Kalau Satu indikatornya sampai ada 8. ada berapa itu? Berapa nomor angketnya? Berapa pernyataan dibuat? 1 sampai berapa? 1 sampai beda. Satu indikatornya. Enggak, ya. Anda kan menyerahkan hak angket kepada siswa. Ya kan? Oh, poin nomornya. Berapa? Poin nomornya itu sekitar 18. Oke. Jadi ada 18 item ya. Iya. Item. Nah, 18 ini sebelum Anda cobakan ke sini kan validasi dulu kepada siswa yang lain yang setara atau sederajat dengan ini. Dilakukan nggak itu? Nah, kalau misalnya tidak, boleh begini. Jadi, Anda ambil di sini untuk kelas A 30. Ya, halo, Assalamualaikum. Pak Gan? Ya Allah. Ish. Oke, agar kita semua semangat mengikuti kegiatan pagi ini. Mari kita bersama-sama nyanyikan lagu Mari Tak Gentar. Apa semuanya kan? Oke, Bapak Minto satu orang pandu. Bina Sari. Ya, pandu.
Silakan duduk, Nak. Oke, semangat ya semuanya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang wujud zat, sifat zat, dan perubahannya. Ya, ini Pak Baru. Bapak kita perhatikan semuanya. Setelah ini kita akan memberikan LKPD masing kelompok ya. Nanti ini kan belum duduk di kelompoknya masing-masing ya. Ya. Oke, nanti kita bagi masing-masing duduk di kelompoknya masing-masing. Oke, lanjut. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk melalui pemaparan materi tentang wujud, sifat, materi, dan perubahannya dari dulu. Peserta didik dapat menganalisis atau menuliskan LKPD kelompoknya masing-masing. Ini atau LKPD yang Bapak kasih ya, setiap kelompok. Oke, ini apa yang dimaksud dengan zat? Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Banyak benda yang dapat dilihat dan dijumpai di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya pensil, itu salah satu zat. Ya. Kacamata, batu, kursi, air, balon berisi udara, tabung LPG berisi gas, es, baja, dan tahu. Itu semuanya disebut zat. Jadi diingat, zat itu adalah sesuatu yang memiliki massa. Tahu massa? Berat. Ya. Dan menempati ruang. Oke ya. Lanjut. Oke, ini ada pertanyaan. Pernahkah kalian melihat es batu? Pernah. Kalian pernah yang melihat es batu? Pernah. Jika es batu didiamkan, udara terbuka, apa yang akan terjadi? Cair. Atau ada yang bisa menjelaskan? Rina, silakan diri berkata soalnya. Es batu didiamkan beberapa saat di ruangan terbuka pada suhu yang tinggi. Lama-kelamaan es tersebut akan berubah wujud menjadi cair, menjadi air. Penyebab utama dari es batu mencair adalah perubahan suhu. Partikel es batu akan mulai mencair saat suhu di lingkungan tersebut naik. Kondisi suhu yang berlebihan seperti terkena sinar matahari langsung, paparan udara panas, dan radiasi juga menjadi penyebab untuk es batu cepat mencair. Es batu menyerap panas dari lingkungannya yang berakibat pada bergetarnya molekul air dalam, artinya memecah struktur pada es batu menjadi cair. Dengan demikian, fenomena ini menjadi contoh sehari-hari dari bagaimana energi bekerja dalam alam semesta kita. Oke. Berikan salam. Di tempat biasa es batu cair di udara terbuka. Oke, es batu didiamkan di udara terbuka akan yang nanti ada perubahan beda. Walaupun kalian merasa dini di sini, kalau ada sesuatu kita ini karena suhunya. Ya. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Perubahan apa yang terjadi pada air ketika dimasak?
Maksudnya redoxon tablet. Kalian tahu redoxon tablet yang vitamin C. Tahu? Oh, tahu. Yang mana? Ya, tahu. Nah, lihat. Dasar masker lain. Pernah semuanya? Kenapa? Oke, yang mau menjelaskan bagaimana hubungan dari para lain ketika melakukan redoxon tablet? Oke, silakan. Apabila redoxon tablet masukkan ke dalam air, maka akan bereaksi menghasilkan berbagai sulfat, air dan karbon dioksida, sehingga menghasilkan gelembung refleksan yang menarik. Nah, ya. Pernah Bu Iwi? Iya, bagus. Ya. Ya. Oke, teman-teman yang Oke, ini yang tadi Ismail sama Redoxon. ini redoxon. Oke, lanjut. Oke, ini adalah bahas lagi. Ini dengan salah. Apa tadi bukan adalah bentuk redoxon? Tahu. Saya. Oke, Suci. Saya jelaskan mengapa. Air laut yang ada dalam tambak dibiarkan terkena sinar matahari secara langsung, sehingga mengalami proses penguapan. Setelah beberapa hari jumlah air berkurang dan mengering bersamaan dengan itu pula kristal garam terbentuk. Proses ini disebut dengan kristalisasi. Itu proses pembuatan garam. Jadi, kita akan mendefinisikan. Itu Sayang. tidak keluar kan? Ada yang buat garam. Oke, kita lanjut. Oke, ini materi ya. Oke, kalian perhatikan ya. Bapak jelaskan materinya nanti. Kalian gunakan di KPD. Zat memiliki sifat fisika, adanya sifat kimia. Sifat fisika dapat dengan mudah untuk diamati ataupun diukur, sedangkan sifat kimia tidak mudah dilakukan pengukuran. Di mana sifat kimia berkaitan dengan kemampuan zat tersebut untuk berubah atau bereaksi membentuk zat. Untuk sifat kimia itu dia bisa membentuk zat air. Ya, kalau sifat fisika itu kalian bisa lihat langsung. Lanjut. Apa itu sifat fisika? Sifat fisika merupakan sifat materi yang dapat dilihat secara langsung dengan indera. Contohnya wujud, dan warna, bau, titik lelem, titik didih, Oke, ini juga. Oke, tahu ada juga zat yang kita kenal selama ini. Ya, lanjut. Kelarutan. Ini kelarutan. Ini gambarnya. Lanjut. Oke, kita lanjut di sifat kimia. Sifat kimia adalah perubahan yang dialami suatu benda yang membentuk zat baru. Ini yang membentuk zat baru. Sifat kimia adalah ciri-ciri suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat unik. Sifat kimia adalah
Ya. Apa ini? Besi. Oh, Kita lanjut. Oke, perubahan materi. Perubahan materi merupakan alih fungsi zat, baik terhadap pengaruh kondisi maupun zat lainnya. Perubahan materi dikelompokkan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan kimia. apa yang dibilang fisika, perubahan fisika. Nah, ini perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat atau mengubah sifat asli zat tersebut. Ada keadaan utama materi, yaitu ada kaitan. Kita melakukan diagrama daripada cair. Cair. Ya, Cair. itu bukan apa? Itu apa? Itu panas. Itu Kalor. Kalor. oke, daripada tugas. Nyublim. Oke, itu berubah. Panas. Dari cair tugas Menguap. dua. Itu juga itu panas. Oke, bagaimana kalau sebaliknya? Cair kepada Membeku. dia berubah. Dingin. Tidak. Betul. Kalau gas berapa ada? Mengkristal. Kristal. Panas. Jadi Suhu. Dengan kita berubah. Bagaimana kalau gas cair? mengembun. Ya, nanti Bapak kasih KPD kalian kerjakan biar lebih paham. Oke, perubahan menjadi zat. Satu membuku. Panas. Lebur. Cair. Cair. Muap. Cair menjadi Gas. mundur. Cair. Gas. Panas. Ini adalah perubahan materi yang mereka jenis zat yang berbeda dan semua. Contoh perubahan kimia dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya terjadi ya kehidupan kita sehari-hari. Tapi dari Masih. telur yang dilemak dari menyebabkan pemikiran itu telur Panas. tapi adalah dari perkenalan itu Ya. pengamatan. Nah. Oke, sampai sini bisa paham? Siap. Oke, selanjutnya kalau kita kalian duduk di kelompok masing-masing, sudah ada di kelompok masing-masing. Sudah. Oke, kita ada di kelompok kita dikerjakan. Oke, Bang, kita dikerjakan ya. Oke, kalian bisa browsing penyuluhan nama kader. Jawab dan KPD-nya. Maksudnya mau kita semuanya ikuti ya, ikuti kelompok. Tulis namanya semuanya. Kenapa terus ngomong
Tidak.
Selesai? Lagi? Ya. Jadi, kelompok putih sudah? Kelompok otomatis? Sudah. Oke, kita ketemu kalau kita hari lima. Oke, nanti kalau kita ada kelompok yang ada di grupnya untuk tentang kita. Oke, diskusinya.
Sudah semuanya? Oke, baik. Kalau sudah selesai, kita kelompok yang mau presentasi, akhir diskusinya. Silakan, siapa yang mau mulai? Kelompok sedih. Oke, yang lain perhatikan. Kalau ada yang tidak, yang belum dipahami dari presentasi kelompok sedih, bisa ditanya. Oke, semua anggota kelompoknya mari. Oke, yang lain perhatikan ya. Saya paham. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas perhatian yang ini. Di sini saya beserta para anggota dalam kelompok saya ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, hasil lembar kerja yang dikasihkan oleh Pak Larang tadi. Sebelum saya mempresentasikannya, izinkan saya memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, Suci Agustini, dan saya Wulan, dan saya Linda, saya Nawati. Itu itu nama-nama anggota saya. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, es batu dapat mencair karena fenomena fisika yang disebut pemanasan. Pemanasan adalah ketika energi yang diserap oleh suatu benda melebihi energi yang dibutuhkan untuk mengubahnya dari suatu bentuk ke bentuk lain. Sehingga, jika suatu benda menerima energi yang cukup, ia dapat mencair. Selanjutnya, rantai berkarat. Disebabkan adanya reaksi kimia antara besi, air, dan oksigen. Reaksi ini kemudian membentuk oksida besi. Ini merupakan perubahan kimia. Lanjut, beras. Beras yang ditumbuk menjadi tepung termasuk contoh perubahan fisika. Pada peristiwa ini tidak terbentuk zat baru. Hal yang terjadi hanya perubahan bentuk beras menjadi lebih kecil. Jadi beras yang ditumbuk menjadi tepung termasuk contoh perubahan fisika. Selanjutnya, pisang yang membusuk. Pisang yang membusuk ini akan berubah warna dari kuning menjadi hitam. Hal ini dikarenakan adanya proses peningkatan antioksidan dalam buah pisang. Semakin lama buah pisang dibiarkan, maka akan semakin coklat lalu menghitam dan menjadi busuk. Suara saya kedengaran? Oke, selanjutnya air menguap menjadi uap air. Ia akan naik ke lapisan atas atmosfer. Di ketinggian tertentu, uap air berubah menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil karena terpengaruh oleh suhu udara yang rendah. Partikel-partikel es tadi akan saling mendekati satu sama lain, bersatu, kemudian membentuk awan dan kabut di langit. Yang terakhir, saat kertas dibakar. Saat kertas dibakar, kertas akan menjadi abu. Pembakaran tersebut akan menghasilkan zat yang baru, yaitu abu, asap, dan gas. Karena menghasilkan zat baru, maka perubahan kertas menjadi abu termasuk ke dalam perubahan kimia. Itulah hasil dari diskusi kami bersama anggota saya yang lain. Apa ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Ada yang ditanyakan? Silakan.
berwarna warna harusnya disebut sebagai beban dilihat, lalu jelaskan dan bermain contohnya. Apa tadi pertanyaan? Apakah perubahan warna lautan disebut sebagai perubahan dunia? Tolong jelaskan dan berikan contohnya. Oke, saya menjawab pertanyaan dari kelompok. Perubahan warna pada lautan adalah perubahan dunia. Perubahan warna ini bisa disebabkan oleh perubahan komposisi atau terbentuknya zat yang baru. Kemungkinan memiliki warna berbeda. Contoh yang bisa kita dapati dalam kehidupan sehari-hari yaitu secangkir kopi. Apabila air dalam cangkir ditambahkan kopi, maka warna akan berubah menjadi hitam. Warna ya? Oke, ada lagi? Ada ya? Ada lagi yang mau bertanya sebelum kami tutup? Ada? Jelas? Oke, inilah sekian dari presentasi kelompok kami. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok yang lain besar. Lima. Kelompok yang lima. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mudah terdiri dari banyak cair dan gas. Sumber gas memiliki sifat yang berbeda yaitu bentuk padat. Bentuk padat tidak dipengaruhi wadahnya, memiliki volume. Jarak antara partikel sangat rapat. Gaya tarik antara partikel zat padat tersusun secara teratur bisa diubah dengan memperlakukan perlakuan tertentu menempati ruang. Sifat-sifat benda cair bentuknya tidak tetap dan selalu berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Volume zat cair tetap. Benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah, meresapi melalui sela-sela kecil, menekan ke segala arah. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Gaya antara partikel cukup kuat. Gerak antara partikel agak bebas. Sifat-sifat benda gas terdapat di segala tempat, mengisi seluruh ruangan di tempat. Jarak antara partikel benda gas berubah-ubah, menekan ke segala arah. Gerakan antara partikel bebas, memiliki massa atau berat. Susunan partikel benda gas tidak teratur. Gaya tarik-menarik benda gas. Dan dari presentasi kelompok kami, apabila ada yang mau bertanya, silakan. Dari pemaparan kalian, bahasa benda-benda seperti dikelompokkan menjadi 3 wujud, yaitu bentuk padat, bentuk cair, dan bentuk gas. Pertanyaan saya adalah, berikan contoh benda berdasarkan wujudnya masing-masing yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari.
pertama terpadat adalah bukti kayu aluminium, yang kedua zat cair air dan minyak, ketiga zat gas LPG dan udara. Jelas. Paham. Saya tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya. Kelompok kemarin ya. Oke, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi diskusi kami. Saya akan perkenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya Natalia. Saya Indah. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki rasa dan menyebabkan dua. Wujud zat dapat berubah pada pada zat atau dihubungkan. Wujud zat terdiri dari padat, cair, dan gas. Masing-masing wujud zat memiliki sifat berbeda, yaitu sifat padat. Bentuknya padat, tidak dipengaruhi wadahnya, memiliki volume yang tetap, jarak antara partikel sangat rapat. Sifat-sifat benda cair. Bentuknya tidak tetap dan selalu berubah-ubah, menyesuaikan wadahnya, volume zat cair tetap, benda cair berada di tempat yang lebih rendah. Sifat-sifat benda gas. Terdapat di segala tempat, mengisi seluruh ruangan yang ditempati, jarak antara partikel benda gas berubah-ubah, menekan ke segala arah. Ya, dan terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Jelas ya? Jelas. Jelas? Jelas. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah masing-masing kelompok sudah memperhatikan hasil diskusi. Semuanya kelompok perhatikan bagus semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita lanjut di kesimpulan.
Ya, kesimpulan. Mau memberikan kesimpulan? Saya, Pak. Oke. Oke. Ada yang mau memberikan kesimpulan tentang materi yang kita ambil ini? Apa yang kita pelajari hari ini akan disimpulkan oleh teman kalian, Suci. Kesimpulan dari materi yang telah kami pelajari hari ini adalah yang pertama, zat atau materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati ruang. Lalu yang kedua, perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat, akan tetapi tidak merubah susunan kimia dari zat tersebut. Perubahan fisika dapat diamati perubahannya, misalnya perubahan wujud, warna, dan lain-lain. Yang ketiga, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan pada suatu zat yang mengubah sifat-sifat kimianya sehingga menghasilkan zat baru. Lalu yang terakhir, sifat fisika adalah sifat yang diamati tanpa adanya perubahan susunan zat yang bersangkutan. Sedangkan sifat kimia adalah sifat suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya jenis zat. Itu kesimpulan yang bisa saya ambil. Terima kasih ya. Jadi kesimpulan yang disampaikan oleh teman kalian tadi sudah itu ya yang kita pelajari hari ini. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak jelaskan. Oke, kesimpulan untuk materi hari ini yang Bapak-Bapak akan pelajari. Yang pertama, yang kalian harus tahu adalah zat atau materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati Ruang. kedua, mulut zat dapat berubah dengan Didinginkan. lain kata panas itu. Kata apa yang lain panas? Halo. Sedangkan beban kimia adalah beban pada zat yang menghasilkan zat Jenis baru. Jadi ingat, perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, perubahan kimia menghasilkan zat baru. Paham sampai sini? Bisa. Bisa. Oke, selanjutnya Bapak mau refleksi. Ini yang terakhir, juga kita terakhir, ya. Nanti insya Allah minggu depan kita akan masuk materi yang ini juga, tapi kita akan melakukan praktik sederhana nanti kita lakukan di lab, ya. Jadi semua yang sampaikan sama temannya yang tidak datang, di minggu depan kita akan melakukan praktik, ya. Oke, refleksi untuk hari ini, ya. Ya. Oke, pertanyaannya, refleksi kalian. Bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pelajaran hari ini? Oke, yang pertama itu emot sangat senang. Untuk yang B senang. Untuk yang C tidak senang. Untuk yang D sangat tidak senang. Apa yang kalian pilih?
Senang. Belajar. Iya. Oh, betul nanti ini ada badan terinfeksi informasi. Ya. Ya, Pak. Oke. Oh. Baiklah anak-anak sekalian, kita akhiri proses kegiatan belajar mengajar hari ini. Ya. Nanti insya Allah minggu depan dengan materi yang sama, tapi kita tidak akan membahas materinya, tapi kita akan melakukan Praktek. masih berkaitan dengan materi hari ini. Jadi kalian nanti minggu depan semuanya kita lihat. Ya. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar hari ini, marilah kita sama-sama membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Semangat semua ya. Masih. Oke, dia minggu depan ya. Siapa? Baiklah. Oke, guys, juga ini tadi ya. Dapat ada suara putus, putus. Jangan lupa ya, minggu depan juga praktek. Yang mau makan silakan. Oh, ada cuma diam dia.
Di record kan gitu. Halo Bu. Halo, Ya. Bu Alden. Halo. Iya, iya, Ya. Prof. Hmm. Mm-mm. Eh, silakan diberikan komentar. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Pak Laroni, saya ucapkan selamat ya, Pak Laroni. Artinya tahap PPL 1 sudah dilaksanakan dengan segala keunggulan dan tentu masih banyak tantangannya ya, Pak Laroni. Ya, Prof ya. Iya Bu. Nah, iya, jadi keunggulannya justru Pak Laroni di Nunukan itu jaringannya justru bagus ya. Iya, Jadi itu ini menjadi apa nih Bu? Saya menggunakan lab, jadi kan kebetulan labnya sini ada wifi-nya kan, jadi pinjam dulu lab sekolah. iya. Jadi Kalau meng- artinya di Nunukan sana justru jaringannya lebih baik, Pak. Dan itu bisa kita jadikan sebuah keunggulan untuk mendukung kegiatan PPL Pak Laroni ke depan gitu. ya insya Allah Bu. Kemudian Ya, tata kelasnya sudah bagus, Pak. Tata kelasnya bagus, rapi, bersih. Jadi pada saat kita take video itu bagus lah gitu. Mungkin nanti ke depan minuman-minuman yang di atas meja itu bisa disimpan, Pak. Jadi supaya lebih kondusif lagi ke keadaan kelasnya gitu. oh ya, ya siap Bu. Iya, Pak Laroni juga apa? Siswanya bagus, responnya bagus, itu termasuk keunggulan Pak Laroni. Nah, Siap. di sini saya ingin memberikan beberapa tantangan ya Pak Laroni, mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih baik. Mudah-mudahan nanti bisa jadi bahan refleksi dan rancangan tindak lanjutnya ya Pak Laroni. Mungkin nanti bisa dibuat coret-coretan sedikit supaya nanti bisa Bapak olah menjadi feedback Ya. saya dan Prof. Amir bisa dijadikan sebagai bahan refleksi untuk merancang tindak lanjut ke depan. Yang pertama Pak Laroni mungkin yang perlu diperhatikan adalah ini nih tata letak kameranya mungkin bisa di setting lebih baik karena kalau dari kami ini nggak kelihatan Pak pada saat Bapak menampilkan media di PowerPoint ya. depan itu nggak kelihatan. Iya, jadi silau ke sini kelihatannya silau, silau. Lightingnya mungkin nanti bisa diperhatikan penempatan kameranya di mana bisa diatur lebih baik. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua ini suaranya Pak. Suaranya itu ada suaranya, tetapi nggak bisa kita dengar jelas Pak Laroni yang disampaikan apa. Siswanya kadang-kadang jelas, kadang-kadang tidak. Jadi untuk strategi ke depan sepertinya harus lebih lebih baik lagi. Gitu. Oke, siap Bu. Input suaranya menggunakan apa gitu Pak ya. Itu yang Oh kedua. iya. Iya. Kemudian yang ketiga materinya ini menarik ya Pak ya tentang materi dan perubahannya ya Pak. Atau apa Iya. Pak? Ah, Per- ya, itu Bu Perbedaan judulnya. reaksi kimia Materi dan dan fisika. ya, ini kan yang saya bahas ini wujud zat, sifatnya, baru Mm-mm, perubahannya Bu. mm-mm. Iya, Nah, itu aja. kan menarik ya Pak ya, apalagi untuk anak SMK. Mungkin masukan saya untuk di mm, pembelajarannya ke depan mungkin bisa dirancang lebih bagus Pak. Jadi pada saat siswa membangun atau mengkonstruksi pemahamannya, konsepnya akan lebih baik jika dilakukan percobaan sederhana, kemudian jadi Iya. lebih kontekstual. Jadi tidak hanya bersifat apa nih ya teoritis gitu karena hasil diskusinya sepertinya masih masih kurang ini ya kurang maksimal padahal kalau saya lihat intake siswanya bagus ini Pak tempat Bapak ini termasuk Masya Allah ya intake siswanya bagus nih kalau dilihat jadi siswanya kelihatan anak-anak bagus lah pinter gitu jadi kalau misalnya kita berikan pendekatan yang lebih menarik mungkin akan lebih oke lagi Pak ke depan gitu Pak Aroni. Oh, ya, siap Bu. Mungkin dari saya sementara itu ya karena saya tidak terlalu bisa mendengar suara. Eh,
kedengar suara tetapi nggak jelas. Jadi saya mungkin masalah kontennya belum bisa masuk terlalu dalam. Mudah-mudahan record di sana hasilnya bagus, suaranya jelas. Ya, siap. Jadi nanti pada saat video yang diunggah mudah-mudahan hasilnya bagus. Gitu. Tetapi oh iya Pak, ke depan kayaknya PPL 2 itu penilaiannya ada 2 aspek Pak. Jadi berdasarkan penilaian yang kami amati berdasarkan Zoom itu, dan yang kedua berdasarkan video. Jadi ada 2 penilaian. Makanya mungkin nanti Pak Laroni perlu nih strateginya masalah teknis ini ditingkatkan lagi. Jaringannya sudah oke, siswanya oke, tempatnya oke. Mudah-mudahan semuanya bisa maksimal nih. Semangat nunukan ya, Prof. Amir ya. Terima kasih dari saya cukup, Prof. Ya, baik, terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, Pak Loroni, saya pikir apa yang disampaikan tadi Ibu Agen ya, selaku yang memantau dari awal sampai akhir, itu satu masukan yang sangat berharga. Eh, ya, saya, saya kalau saya sih apa yang disampaikan Ibu Agen tadi sudah itu ya, lightingnya tadi memang nyaris tidak begitu. Saya nggak tahu apakah ini pengaruh lampu atau pengaruh matahari ya. Ya Pak, di labnya itu. Mungkin Saya pengaruh Matahari lampu. atau peletakan apa kameranya lampu bisa ruangan? diatur ya. Mm-mm. Kalau lampu ruangan pasti nanti didesain. Kalau perlu dicoba dulu ya, dilihat Iya, dulu. Pak. Karena Bapak bisa memantau sendiri itu sebelum dilihat oleh orang lain. Kemudian yang kedua, Bapak tadi itu menggunakan apa ya, model ya? Pakai model apa Iya, tadi itu Pak? metode PBL, Pak. Oh, PBL. Oke, betul ya dikatakan tadi Ibu Bunda ya, Bunda muda. Mudah-mudahan. Ya, Bu. Ya, Pak. Ya, oke. Siswanya bagus ya. Kelas berapa tadi itu Pak? Kelas 1, Pak. Jurusan Tata Busana. Oh, pantas busananya. Baru perempuan Pantas. semuanya, Pak. Nggak ada laki-laki. Itu kebetulan saya dikasih kelas itu untuk mengajar IPAS. Oh ya, kelihatan busananya memang tadi itu. Memang karena dia siswanya jurusan busana, akhirnya dia dulu yang harus berbusana bagus, gitu ya. Dan Ya, Pak. betul, cukup, cukup bagus ya, intent untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Dan saya pikir mungkin tidak hanya Pak Laroni ya, termasuk juga mungkin, atau ada trik-trik Bapak ya, yang Bapak lakukan supaya siswanya itu bisa dengan tekun, sabar, dan mengikuti dengan baik. Itu ya. Iya, Pak. Ya Pak Laroni ya. Iya, Pak. Oke, saya pikir itu aja dari Bapak. Dan tolong nanti, Pak Laroni ya, jangan dikirim lewat eh, Google Drive ya, Google kok Drive Bapak. ya, Pak. Ya, Google Drive. pakai. Atau kalau Mbak Agen, bisa nggak dibuka anunya, Google Drive-nya? Kalau saya lebih lebih bagusnya sepertinya langsung YouTube aja ya Pak ya, karena kalau dibuka itu Kalau cepat YouTube, gitu kan. kalau YouTube Iya, langsung, Ya. jadi kita Oke, Bu. langsung balas saja di bawahnya gitu ya, tentang apa yang kita lihat. Oke, Oke, nanti. iya siap. Ya, ya, Mas ya, Pak. Laroni, terima kasih Ya, Pak. atas tampilannya yang sudah maksimal. Harapannya mudah-mudahan nanti untuk penampilan berikutnya jauh lebih bagus ya dibandingkan dengan apa yang dilakukan di siklus satu ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada kesempatan Ya. berikutnya. Kalau Oke, untuk Pak terima Ageng, saya pikir terima kasih banyak. Kita masih ada Siap Prof. 2 orang besok ya. Ya, Pak. Iya, Ada lagi siap. 2 orang Terakhir Iya. besok, Pak. dan juga ya mudah-mudahan juga yang 2 orang besok itu jaringannya bagus sehingga kita bisa ikuti dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Pak. wabarakatuh dan sukses ya Pak. untuk Salam warahmatullahi kalian. wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih Terima ya, kasih Bu, Prof. Prof. Iya, sama-sama Pak. Oh iya Pak Roni, mungkin satu Ya. lagi Pak, pada saat membuat pun Zoom-nya, apa namanya, meeting-nya Pak, jangan tepat jam 10 kalau bisa Pak. Sebelum itu Bapak sudah buka, tadi Ya, kan ya, ya. jam 10 tepat itu baru kita bisa join. Oh Nah, iya, jadi Pak. kalau bisa agak dilonggarkan waktunya supaya nanti misalnya ada hal-hal yang perlu kita berikan masukan bisa kita kasih duluan. Jadi jam Oh 10 ya, tepat bisa mulai pembelajarannya. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Oke, Selamat siap, Bu. dah Siap, Bu. pokoknya. Oke, baik, Iya, siap, Bu. siap.
Bagaimana, Ya, Prof? terima, Kita live ya? Ya, baik. Bapak live juga ya. Ya, terima kasih. oke, Iya, terima kasih banyak siap. ya, Ini kok Prof, ada Ibu. Sama-sama, Pak. Ya Allah. Ya, Izin, izin, Pak Iya, iya. Laroni. Iya, Semangat, Bu. semangat, Pak. Terima kasih. Semangat. Ya, terima Nunukan. kasih, Bu. Oke. Ya, izin. Jangan lupa recordnya, Pak. Dikelola, Iya, ya. Pak. Iya, ya, siap, Bu. Ya, izin. Ya.